Scissor shoot. Kalah. Jadi yang menang saya. Iya. Asik. Baik, amin. Sahabat-sahabat kanal YouTube SD Safirus 2 Jambi bertemu kembali di acara yang spesial. Nah, hari ini kita akan ada acara podcast. Ada acara podcast yaitu dalam rangka memperingati Hari Kartini tanggal 21 April besok dengan tema peran perempuan di era digital untuk pendidikan bangsa. Wow. Bersama saya Bernadetta Renimedi Wijayanti dan teman saya Ibu Indah Budiarti, serta di sini ada ibu-ibu cantik yang menemani kita berdua. Iya. Ada Ibu Ari, halo Ibu Ari. Iya, halo. Iya. Ada Ibu Sum, halo Ibu Sum. Selamat siang. Dan ada Ibu Ani. Selamat siang Ibu Ani. Iya. Perlu diketahui sahabat-sahabat kanal YouTube SD Safirus 2 Jambi bahwa ketiga tamu kita ini ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang tangguh pastinya. Ya benar kan Bu Reni? Iya. Tapi kita termasuk gak sih ibu tangguh? Kayaknya belum, kita baru setengah tangguh. Iya. Bukan Dan tangguh, kita kan? nanti, aduh kamu jangan bicara tentang tangguh lagi dong. Tangguh. Iya. Iya, tapi kita tangguh. Dan nanti kita belajar dari ketiga ibu-ibu ini ya. Dan untuk lebih tahu lebih dalam bagaimana sih ibu-ibu ini profilnya bagaimana? Baik, pertama saya ke Ibu Teresia Ari Sukarni, maaf Ya, Ibu, boleh. SAG ya. Dan Sarjana Ibu sebagai penyuluh agama Katolik di Bimas Katolik di Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kanwil. Kementerian Agama Provinsi Jambi. Iya, Wow. Dan Ibu juga saya dengar sebagai ketua WK. Iya, ketua WKRI. Cabang WKRI. Santa Teresa Jambi. Oh, WKRI cabang Santa Teresia Jambi ya. Betul. Selamat datang Bu di podcast SD Terima Safirus 2. kasih. Terima kasih loh sudah mau Iya, datang hari ini. sama-sama, Hujan selamat tadi. siang. Sempat kena hujan enggak ya? Enggak. Tidak. Dan ini bergiliran aja deret ke sini biar jadi yang Boleh, biar boleh, tahu, boleh. biar tahu, biar siap, biar enggak deg-degan. Iya. Dan di sebelah Ibu Ari ada ibu juga yang enggak kalah cantiknya. Iya. Mungkin anak-anak, para orang tua yang sedang menonton kanal YouTube SD Safirus sudah enggak asing lagi ya Iya. dengan wajah Sudah familiar ibu yang dengan Ibu Sumi. yang memakai batik Jambi berwarna pink. marun Merah dicampur-campur. Ada Iya. pink, ada Oh, iya. merah ya. Merah Campur-campur lah ya. Beliau adalah Ibu Teresia Sumiati. Wah, Ibu Halo, Sum, Ibu. aduh, welcome back to your jungle. Selamat datang kembali ke jungle-nya Ibu ya. Ini kan dulu jungle-nya Ibu ya. Iya. Iya. Terima Bu, ya. kasih. Ibu Sum juga pasti kalian kenal kan ya anak-anak. Ibu Sum ini dulu pernah menjadi guru di sini dan mungkin semua yang nonton udah saya waktu kelas 1 pernah diajar sama Bu Sum. Saya kelas 2-nya gitu ya Bu Sum ya. Iya, Ya tapi sekarang Ibu Sum masih milik SD Safirus 2 kok Bu. Masih di hati kita ya. Selalu. Iya selalu. Aduh. Oke ya Ibu Teresia Sumiati. Dan yang ketiga ini tepat di sebelah saya ada Ibu Ani Tiurma Mariana. P-nya apa? Boleh dikasih tahu Ibu, lihat di kamera Bu. Kalau Biar P-nya kenal. itu Boleh tahu nggak? marga kalau orang Batak, Iya. Pandiangan. Oh, Pandiangan. Pandiangan. Dan Ibu Ani titelnya kepanjangan nih. Coba saya tanya ya, saya juga nggak tahu nih. SKM MPH. Apa sih Bu? Boleh? Kalau SKMMPH itu Sarjana Kesehatan Masyarakat, MPH-nya itu Master Public Health. Jadi saya memang bekerja di bidang public health kesehatan masyarakat. Wah, tepat sekali. Nanti kita ada tanya jawab tentang kesehatan Tentang ibu-ibu. kesehatan ibu-ibu. Kesehatan ibu-ibu. enggak. Enggak ada kesehatan untuk Tentang semuanya kesehatan ya. saja, Iya. bukan kesehatan ibu-ibu. Dan Ibu Ani ini berdinas di Puskesmas daerah Kasang Budak ya Bu. Cukup jauh di bidang kesehatan publik. Promosi kesehatan. Oh, Saya oke. di bidang promosi Baik. kesehatan. Dan juga Ibu Ani ini sekarang adalah salah satu orang tua wali murid kita yang anaknya masih ada duduk di kelas 6 ya Bu ya. Dulu kakaknya juga Sini. tamatan SD. Sekarang udah kelas berapa nih kakaknya? Sekarang Kakaknya udah si kelas Nesa. 3 SMP. 3 SMP mau SMA ya. Oke. SMP. Baik, Bu Reni Oke. segitu aja nih. Saya sudah bertugas loh. Memperkenalkan mereka. Baik, kita lanjut. Demikian perkenalan dari ketiga ibu-ibu cantik ini. Iya. Nah, para sahabat
kanal YouTube SD Saverius 2 Jambi yang masih setia untuk menonton kami, pasti tidak sabar lagi ya. Ada apa sih di podcast kita kali ini? Mau ngomongin tentang apa? Mau ngomongin apa sih? Yang pastinya kali ini kita akan ngobrol berkaitan dengan peringatan Hari Kartini yang tepatnya akan kita peringati besok ya pada tanggal 21 April. Maka bincang-bincang kita pun di sini tidak jauh dari yang namanya perempuan dan Kartini. Itu ya, tidak jauh dengan yang namanya perempuan. Iya. Kita masuk saja langsung ya Ibu ya. Iya. Indah ya. Boleh. Saya Tunggu dulu bentar, ditanya dulu. Ibu, deg-degan nggak? Karena Biasa sebenarnya aja. kita deg-degan juga. Tangan saya dingin juga nih. Ibu ini nggak deg-degan karena sudah terbiasa juga ya. Wow, Ngobrol. iya. Ngobrol kalau ibu-ibu ya, para perempuan emang suka Iya, ngobrol suka kok. ngobrol. Saling curhat, memberi. Jadi kualitas kita ngobrol ini kali ini ya, kita harus punya kualitas. Jadi nggak Punya ngobrol kualitas, sembarangan iya. gitu. Betul. Coba ya. Oke. Iya. Saya mau ngobrol dulu sama Ibu Sum deh. Silakan. Ibu Iya, Sum Ibu dulu, Desi Sumiati. Iya. Ibu Sum kan sudah berapa tahun purna bakti Ibu ya? Setahun kalau nggak salah. Ya setahun. Setahun ya, hampir setahun ya tidak mengajar di SD Saverius 2. Nah, kegiatannya di rumah. Kegiatan saya di rumah seperti saya dulu katakan waktu perpisahan itu ada banyak M yang saya lakukan. Ada banyak di rumah, M. ya. Pertama. M M pertama memasak, mencuci, kemudian menyapu, mengepel, kemudian menyanyi, menulis, membaca. Nah, 3M terakhir. 3M terakhir sangat spesial. 3M terakhir tadi menulis, Membaca, menyanyi. Wah, 3M yang sangat. Tapi MM berikutnya itu memang semua ibu-ibu Rata-rata pasti melakukan. melakukan. Bu Iya. Ani juga ya, Mm-mm. M pertama Bu. Iya. Tapi yang paling banyak M apa Bu yang kalau Bu Ani sekarang? Memasak ya. Iya benar. Iya. Nah, Ibu Sum, selama purna bakti, apa sih yang Ibu rasakan atau ada nggak dampak dari pandemi COVID-19 ini pada kegiatan Ibu sehari-hari di rumah? Ada. Kebiasaan saya yang dulu sering saya lakukan berkumpul dengan kawan-kawan, misalnya untuk acara latihan kor atau apa, itu memang agak terganggu karena kita tidak bisa melakukan hal seperti itu seperti waktu sebelum pandemi. Kita harus dibatasi misalnya hanya 1 jam. Kemudian dalam 1 minggu juga tidak bisa digunakan seluruhnya karena kita memperhatikan kesehatan itu ya, bukan hanya untuk saya sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang berinteraksi dengan saya. Iya. Jadi kegiatannya dibatasi Ya, ya, Bu, dibatasi. Masih merasa terbatasi atau memang Ibu batasi sengaja gitu loh? Saya membatasi diri juga. Membatasi diri. Karena bagaimanapun juga ya saya takut sakit. Karena masih ada yang harus yang menunggu Ibu ya di rumah ya. Iya. Iya, boleh tahu siapa Bu? Rahasia. Rahasia. Oke. Kalau Bu Ani sendiri di ini nih, Ibu Ani kan seorang ibu dengan 2 putri yang masih bersekolah nih. Merasakan nggak dampak pandemi? Mungkin sebagai ibu yang mendampingi anak-anaknya atau mungkin sebagai seorang ibu yang berprofesi sebagai boleh dikatakan pelayan masyarakat ya akhirnya itu. Gimana? Boleh Kalau dibagi. terkait pandemi ini dampaknya sebenarnya benar-benar berbeda ya, pasti berbeda dari Pasti ya. dulu kita sebelum COVID dengan setelah COVID. Nah, kalau misalnya untuk pendampingan anak di era pandemi aja kita pun harus punya ekstra waktu yang lebih. Gitu kan. Itu kan sudah satu yang berbeda juga. Kalau dulu mungkin peran mendidik atau istilahnya peran pembelajar, bukan mendidik. Kalau mendidik itu kan memang orang tua punya kewajiban. Tapi kalau dalam hal belajar itu biasanya lebih banyak dengan guru mereka berinteraksinya. Kita di rumah membantu untuk mengingatkan itu. Jadi sekarang peran-peran itu kan sudah banyak di orang tua juga gitu. Jadi itu dari segi perubahan itu pasti ada waktu di mana juga kita sebagai orang tua juga kayak dibilang Ibu
Zoom. Zoom tadi juga kita nggak bisa berkumpul-kumpul kayak dulu sama kawan. Nah, Iya. kita sudah ada pembatasan. Jadi memang di awal-awal masa pandemi dulu berat, tapi kalau sekarang mungkin karena sudah terbiasa, Sudah terbiasa, Jadi ya. memang sudah adaptasi baru, Iya. jadi sudah nggak terlalu kaget dan sudah menikmati, sudah dengan enjoy dengan kegiatan. Iya, sudah berdampingan kita. Iya. Iya, dengan ini ya. Dan Tetap dengan dengar-dengar, pembatasan. Dan ini pandemi udah jadi endemi ya, bener itu? Kalau Menurut Ibu. informasi yang saya dapat, biasanya kan kita kan selalu ada di grup juga di kawan-kawan kesehatan, itu memang ada wacana untuk dijadikan endemi, tapi sepertinya mungkin belum, karena mungkin ketika pemerintah biasanya memutuskan sesuatu itu pasti dia punya kajian-kajian tertentu yang harus menjadi acuan gitu. Jadi mungkin capaian vaksin yang perlu ditingkatkan atau mungkin nanti terkait dengan pelaksanaan mau lebaran ini. Jadi saya pikir kalau untuk endemi ada wacana tapi belum ditetapkan. Belum ada ditetapkan. surat edaran yang keluar. Gitu ya. Oke. Dan Bu Ari, Iya, kan ini selama pandemi COVID ini ya, Iya. terjadi kevakuman dalam bidang pendidikan khususnya ya. Mungkin walaupun Ibu nggak berkecimpung di pendidikan, tapi yang namanya peran Ibu sebagai ketua WKF Iya. pasti ada pendidikan di situ ya terselip. Nah, Sangat. belum Bu, sebentar Bu. Itu kalau di bidang pendidikan itu Ibu semangat banget ya. Di bidang pendidikan itu kita sempat mengenal yang namanya learning loss. Iya. Itu hilangnya boleh dikatakan hilangnya bagaimana sih pendidikan itu sebenarnya belajarnya itu gimana. Jadi identitas pendidikan itu kayaknya seperti hilang sesaat. Oke. Menurut pandangan Ibu gimana ini? Iya, baik. Kalau boleh tahu, ini dari sisi yang berbeda loh. Boleh. Tapi mungkin justru itu yang ingin kita tahu ya. Iya. Ya mungkin di sini juga karena saya juga punya anak ya. Saya mempelajari juga kalau yang namanya hilang itu tidak. Tetapi mungkin lebih banyak mengatakan rada mundur. Oke. Rada mundur karena anak-anak juga, bukan hanya anak-anak, orang tua juga ikut stres ketika awal mula munculnya masa pandemi. Seakan-akan pandemi yang namanya COVID-19 itu kayak benar-benar hantu yang bakal mematikan manusia. Iya. Dan akhirnya semua stuck. Semua kegiatan itu seakan-akan berhenti. Dan akhirnya waktu karena saya juga kebetulan kerja di kantor agama, dan kami pun ngantornya juga tentu absennya akhirnya juga dari rumah. Dari rumah. Iya. Tapi itu menjadi saya mengatakan menjadi kreatif orang-orang mulai banyak bermunculan. Waktu itu dari kreatif semua sektor muncul. Ada kalau kita melihat dari perdagangan, mereka banyak berjualan secara online karena ketakutan untuk bertemu dengan sesama manusia, sesama orang. Kemudian dari segi pendidikan, mereka sempat libur waktu itu, vakum. Terus vakum. Lalu sekarang harus bagaimana? Saya juga bingung waktu itu. Apakah ini akan terus menerus? Suami saya juga di sekolah. Kita waktu itu sempat ngomong, ini bisa-bisa nanti sampai 1 tahun ajaran baru akan begini terus. Itu sempat menjadi kita yang keluarga saja bertengkaran. Hanya karena kita punya wacana seperti ini tidak bisa terlaksana. Kita punya wacana seperti tidak bisa terlaksana, apalagi Bu, yang namanya wanita nggak bisa lepas dari namanya shopping. Jadi mempengaruhi itu semua, termasuk salah satunya pendidikan. Anak saya sendiri cara belajarnya sangat mundur. Sangat mundur waktu Cara itu. belajar ya, bukan hasil belajar ya Bu. Cara belajarnya yang menentukan hasil. Cara belajarnya itu sangat mundur waktu itu. Karena ya mungkin masih masa transisi yang kita gambarkan katanya 4.0. Ya istilahnya sistem belajar digital itu akan terjadi sekian waktu yang akan datang. Tapi siapa sangka ternyata kayak balik lipat tangan, hitungan hari. Kita semua harus bisa mencari cara dan menemukan cara gimana caranya pendidikan tetap jalan terus by HP. Sekarang kan begitu. Jadi akhirnya ya mau tak mau kami pun sebagai orang tua harus menyiapkan fasilitas. Salah satunya HP. Ini pengeluaran lagi akhirnya kan. Pengeluaran sekarang itu bukan hanya yang katanya sandang pangan
dan seterusnya itu enggak. ya. Enggak, tapi ada tambahan satu adalah pulsa. Pulsa. Kuota. Iya, itu nggak bisa lepas. Dan ternyata awal mula kita mengatakan ini sangat membuat anak nggak yes lah, katakan saya seperti itu awal mula. Karena cara belajarnya akhirnya semua berubah. Nilainya seperti awal mula sebincang-bincang semula kita ngomong, nilainya pun akhirnya pada menurun. Itu sangat berpengaruh. Bahkan banyak, bukan hanya mereka yang bekerja di bidang-bidang pendidikan, bidang perdagangan atau apapun itu, pasti yang merasa sebagai orang tua, mereka merasa stres. Apalagi mereka yang dari segi ekonomi, mungkin ya katakanlah dari bisa makan hari ini aja udah bersyukur. Saya harus mencari lagi tambahan untuk mencari pulsa untuk anak saya, dan itu tidak bisa ditolak. Itu untuk segi pendidikan. Tapi setelah sekarang seperti Ibu katakan, akhirnya kita sudah menjadi biasa. Kita sudah menjadi bersahabat sama mereka. Tapi ada nilai-nilai plusnya. Bukan hanya anak-anak yang harus lebih belajar kreatif, emak-emak juga. Nah, Emak-emak, orang tua. Ada nilai plusnya. Iya. Jujur saya katakan, ibu saya di usia 74 kalau nggak salah. Zaman itu kalau mundur sekitar 71. Biasanya orang kalau udah usia 70-an kan nggak mau pusing dengan yang namanya HP, Android. Katakan nggak mau pusing. Tapi nggak tahu gimana punya cerita, nggak mau kalah sama anak cucunya, belilah Android. Ikutan. Sudah, sekarang udah pinter, Terus udah TikTok. untuk WA. Jadi TikTok. Iya, bener. Ternyata kalau dulu nggak ngerti lah, pokoknya situlah yang penting bisa terima telepon gitu kan. Tapi ternyata enggak. Penasaran jadinya ya, pengen ada apa sih kok gitu ya. Pengen tahu banyak dan ternyata apa? RAM-nya HP pernah satu kali saya membelikan untuk ibu saya. RAM-nya kekecilan, akhirnya saya tukar. Minta RAM yang besar karena apa? Ibu saya suka itu loh, simpan video-video kalau ada acara misa di gereja yang live streaming. Karena kita nggak bisa datang sampai sekarang, nggak bisa datang karena kondisi selain faktor usia juga kesehatan. Iya. Jadi saya katakan kembali ke masalah pendidikan, perjalanan waktu akhirnya sekarang hasilnya mulai pelan-pelan mulai terlihat. Apalagi sekarang anak saya udah SMA kelas 1, sekolahnya di Jogja, baru kemarin terima rapot tengah semester, hasilnya sudah lumayan. Lumayan, pelan-pelan akhirnya menyesuaikan. Meskipun awalnya kita harus jatuh dulu. Jatuh, mundur, tetapi bangkit lagi. Nah, belajar dari jatuhnya kita itu ya. Betul, pengalaman Nggak mungkin jatuh. kan mau jatuh beberapa kali. Iya, betul. Gitu diobatin. Tantangan itu jadi untuk lebih Iya. benar. Jadi itulah kondisi sekarang kalau saya boleh katakan, pendidikan meskipun awalnya mundur tapi tujuannya semakin lama semakin meningkat. Lebih baik. Iya. Oke, keren. Iya. Nah, berkaitan tadi mendampingi anak nih Bu. Nah, untuk Ibu Ani sebagai orang tua di sini ya, orang tua murid, itu ada nggak kendala terberat apa sih ketika mendampingi kedua putrinya Ibu dalam pembelajaran daring tadi atau PJJ selama masa pandemi berlangsung ini? Ada nggak kendala terberat apa sih Bu ketika mendampingi anak-anak? Sebenarnya kalau saya pribadi pengalaman dulu ya di masa-masa awal kita bicara awal ya. itu mungkin memang kendala yang paling saya sulit karena saya bekerja mendampingi anak pada saat kita misalnya namanya mereka baru belajar kan, jadi Ma ini bagaimana nih, ini kayak ini nih, aku harus pakai Google Meet, aku misalnya harus pakai Zoom, ini kayak mana nih aku. Nah, jadi saya yang kadang-kadang dikejar waktu, kadang memang harus ke kantor, kebetulan memang saya di tim COVID juga. Kalau kasus lagi banyak kita pasti punya waktu kerja yang ekstra. Jadi memang kendala saya sebenarnya lebih ke waktu ya. Tapi kalau mengenai aplikasi atau segala macam, kebetulan sebagai seorang perempuan yang bekerja, saya pikir kita itu perlu yang namanya ada support system. Jadi saya pribadi tidak sendiri toh, saya punya keluarga, saya punya guru yang memang saya minta tolong untuk mendampingi anak. Jadi itu kesemuanya itu bagaimana saya memanage, mengatur supaya anak-anak bisa tetap mengikuti semaksimal mungkin sambil kita sama-sama belajar. Nah, itu aja sih kalau saya lebih ke pendampingan ada di samping mereka pada saat mereka melakukan pembelajaran di awal. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ketika mereka sudah mampu tanpa saya harus menggunakan aplikasi,
akhirnya mereka udah Mandiri. sudah cukup mandiri gitu kan. Jadi mah pokoknya laptop tinggal ya. Nah, handphone aku nggak bisa pakai handphone, Lengkapi boleh. fasilitas yang paling penting. Iya, jadi pokoknya fasilitasnya kita sebelum pergi kerja lengkap. Kita cek semua, dan kebetulan pengen di rumah pakai wifi misalnya gitu. Jadi Betul. lebih mudah. Kalau pakai kuota Bu, nanti telepon lagi kan Habis. Habis kuota. Kalau pakai wifi itu Loss. umumnya lebih Iya. standar, Iya. lebih stabil gitu. Stabil. Jalan terus gitu aja. Iya, waktu jadi ya, apa kendalanya Kalau hanya saya, ya, waktu kita kan nggak tahu dulu. kalau ibu-ibu yang lain seperti apa. Mungkin sama sih, sama. Sama ya Bu. Fasilitas akan bertambah. HP, laptop, kuota internet. Itu pasti ada lagi bertambah. ibu-ibu yang Wifi. tidak terbiasa Iya. karena mungkin kita bekerja Bu, jadi kita harus memaklumi juga kadang ada ibu-ibu yang memang ini kan karena kita kan punya grup ibu-ibu juga ya. Iya, betul. Karena saya bagian dari orang tua juga, itu saya juga bagian dari lingkungan sosial yang di tempat apakah itu arisan atau Iya, betul. itu yang cukup kesulitan menerapkan mendampingi anak untuk menggunakan aplikasi juga ada. Iya. Itu kadang-kadang Iya. Pasti ada. ada, cuman ya akhirnya mereka belajar juga. Akhirnya Mau tak Iya, mau, iya. tak mau memang penting harus sekali ada. tadi ibundanya juga akhirnya termotivasi. Termotivasi ya. Tapi karena melihat ya. Sekarang Karena sering melihat ya. 74. 74 tahun sekarang. Iya. Gitu. Coba saya ke Bu Sum ya. Bu Sum, ini kayaknya Bu Sum ini aktif loh di media sosial. Ya kan? Iya. Mungkin Bu Ani berteman. Saya berteman enggak, tapi sering Sering kuliah, kalau mengikuti. misalnya ada kegiatan Cicer Indah atau kegiatan Lulu kadang bosan ada juga. Oh, ada juga. juga. Tapi saya Sering ikut pengen, emang. pengen baca buku-bukunya. Oh iya. Nanti saya sebutin judulnya satu-satu ya. Jadi lupa. Oke, Bu Sum, kan Ibu Sum dulu nih bukan setahun yang lalu ada di sini bersama anak-anak murid. Sekarang Ibu di rumah tetap bersama dengan putra-putra Ibu walaupun mereka ada di pulau yang berbeda, Iya, benar nggak? Tapi tetap Ibu tetap bersama mereka kan? Iya. Dan tentu saja Ibu pasti akan menggunakan media sosial. Paling tidak untuk memberitahu kalau ke putra-putra Ibu yang di sana, ini loh Mama sekarang sedang ini loh Mama sekarang sedang buat ini gitu kan ya. Nah, menurut Ibu punya nggak pengalaman terbaik itu bermedia sosial? Mungkin bisa dicontoh untuk ibu-ibu dan orang tua murid dimanapun, ya orang tua pada umumnya yang sedang menonton ini mungkin bisa mendapat pengalaman dari Ibu dengan bermedia sosial. Kita apa sih yang ingin kita dapatkan? Apa sih yang kita bisa berikan gitu loh? Yang berhubungan dengan keluarga saya, karena anak-anak saya tidak lagi tinggal serumah dengan saya, maka dalam kurun waktu tertentu kami mengadakan seperti pertemuan meskipun hanya berempat. Sekarang berlima tambah satu. Oh iya. Tambah satu. Tambah satu anaknya? Anak mantu. Nanti. Kami sering mengadakan video call. Nah, untuk video call itu memang satu anak saya tidak bisa setiap saat dia ikut karena yang pertama aturan di asrama dia itu tidak membolehkan setiap saat untuk memegang HP karena HP komunitas jadi hari gantian. Nah, tetapi pada saat tertentu kami janjian, kemudian kalau terutama yang anak saya yang kedua ini harus dipaskan dengan dia waktunya kapan dia bisa, baru kami video call, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu. Kemudian kalau untuk bukan keluarga saya, maksudnya untuk orang yang lebih banyak, kelebihan yang saya terima dari kemajuan teknologi ini, saya sepertinya lebih banyak mendapat teman. Meskipun saya belum pernah melihat wajah-wajah Teman mereka dunia secara maya. fisik gitu ya. Teman dunia maya. Teman dunia maya. Tetapi seakan mereka itu memberi energi, memberi semangat kepada saya untuk melakukan apa-apa yang bisa saya lakukan. Seperti terutama selama pandemi ini ya, saya mengikuti banyak komunitas menulis. Dan memang hasilnya saya merasakan saya lebih bisa menulis dibandingkan dulu sebelum saya ikut komunitas ini. Padahal komunitasnya secara maya. Ya? Komunitas dunia maya dalam Iya, dunia maya iya, maksudnya dunia kan? maya. Iya.
memang si tulisan saya belum sebagus penulis terkenal, tapi cukuplah untuk menginspirasi atau memberi masukan kepada orang lain yang mungkin bisa digunakan. Karena saya berusaha untuk setiap apa yang saya tulis itu ada pesan yang ada dalam tulisan itu. Misalnya untuk saling membantu atau untuk saling menghormati gitu. Kecil tapi punya makna besar loh. Ini tulis Ibu Sum itu cuma satu baris, tapi bisa mengena ke semuanya. Itu yang saya heran. Itu tujuannya, itu tujuannya. Waduh, ternyata Bu Sum itu nggak kalah loh, Bu Renis, dengan Ibu Kartini. Oh iya. Ibu Kartini menulis juga. juga. Surat-surat Kartini ternyata dilanjutkan oleh Bu Sum. Iya, jadi perempuan dan menulis itu mungkin itu yang melekat di diri Bu Sum. Perempuan dan menulis. Ya. Melanjutkan cita-cita Kartini kan, Bu? Iya. Oke, lanjut. Silakan, Bu. Kemudian saya itu berusaha dalam setiap hari itu menulis. Minimal 300 kata harus saya keluarkan dari otak saya. Saya bisa tidak ya? Ingin seperti Ibu Sum, tapi enggak, sebenarnya kita semua bisa loh ya Bu Ani ya. Bisa. Cuma kita suka menunda. Yuk Goce. Ibu 300 kata bukan dalam tulisan. Dengan anak Bu. Langsung lisan. Nah, itu dengan kemudahan ini saya juga lebih dimudahkan. Seperti Ibu tadi katakan, kita bisa ngomong lebih dari 300 kata. Nah, udah saya rekam aja. Saya sambil ngomong jalan-jalan gitu, saya ngomong, saya rekam. Seperti orang bercerita, seperti saya cerita dengan anak saya atau saya ngobrol dengan ibu-ibu yang lain, udah saya rekam aja. Nanti udah selesai saya nggak ada kata-kata lagi, saya matikan, kemudian baru saya edit. Begitu caranya. Nah, ini juga mempermudah saya ini. Jadi saya aplikasi mempermudah itu tadi ya. Jadi kita kalau menulis tuh nggak melulu menunggu di tempat tenang, pegang pena, terus mikir, enggak. Kadang beberapa macam yang saya lakukan, salah satunya antara yang tadi yang saya ngomong tuh ya. Kemudian kalau saya sudah lelah dengan HP, saya bawa pena, duduk menulis. Kemudian kadang juga saya pakai laptop. Jadi bermacam-macam supaya selain mata saya supaya tidak jenuh ya, karena untuk ini mata saya nanti lama-lama susah untuk melihat. Makanya bermacam-macam cara ya, jadi harus lepas pegang ya. Benar-benar lansia produktif. Lansia produktif. Kita ikutan aja. Ikutan aja. By the way, ngomong-ngomong yang dikatakan lansia itu usia berapa? Sebenarnya sih kalau dalam kesehatan gitu. Lansia itu kalau kayak kita di puskesmas dulu saya bilang ya, itu saya lupa sebenarnya karena saya bukan membidani lansia, cuma kalau kita tuh yang dikatakan lansia itu sekitar kayak 60 ke atas. 60 ke atas. Belum ya? Bentar lagi. Pralansia. Kita masuk pralansia. Cuman yang benar-benar kita kalau dalam kegiatan kesehatan itu kan lansia, karena memang bagaimana membuat lansia itu produktif itu yang penting, karena lansia kan kebanyakan memang waktu mereka udah lebih berkurang ya untuk di luar. Aktivitas mereka kurang, tapi bagaimana di usia 60 tuh mereka tetap memiliki semangat bahwa mereka mampu melakukan berbagai aktivitas bermanfaat. Nah itu sebenarnya kalau yang saya tahu, lansia itu akan merasa dia penting ketika dia merasa dirinya masih bermanfaat. Iya, betul sekali begitu ya Bu. Tentu saja Bu, ada dukungan dong, ada dukungan keluarga dalam melakukan hal yang tadi Ibu lakukan itu kan sih. Oh, pasti ada. Kan? Terutama yang masih serumah ya. Suami saya sendiri. Nah, itu. Beliau tidak memusingkan apa yang saya kerjakan. Misalnya saya selalu pegang HP atau saya ngomong aja sendiri atau saya menulis, beliau tidak terlalu memusingkan hal itu. Yang penting saya tidak berbuat yang tidak baik. Nah, itu juga saya harus bisa menjaga diri sendiri. Kemudian, masih
Masih Iya, ada. silakan. Terus, Kemudian selain suami saya juga anak-anak yang kebetulan jauh dari saya juga sepertinya memberi ruang untuk saya melakukan hal-hal seperti ini. Seperti anak saya yang sekarang ini kerja di penerbit Gramedia. Oh, ya sudah di Ya, sebagai editor kan, sesuai benar dengan kesukaan dia yang suka membaca. Dalam Nurun edit berarti. dia Nurun berarti. Dari ibunya apa? naik dari anak ke ibu. Oh, dari anak ke ibu. Anaknya pernah juara, ibunya Dari ibunya. Ibunya Dari ikut-ikutan. anaknya dulu. Jadi ibunya yang nurun anaknya. Maksudnya yang ngikuti jadi ibu juga bisa belajar dan berkaca dari anak. dari anak ya. Anak dulu kan ya. Iya. Lanjut ini. waktu itu dia memposting buku dengan judul, saya lupa judulnya. Dia bilang gini, ini tinggal satu, siapa mau? Saya bilang, mama mau. Terus dia mengatakan, kalau mama ini nggak bagus, nanti saya carikan buku yang bagus. Nah, ternyata kemarin sudah dipamerkan, ini loh mah bukunya begini. Apakah berkaitan dengan lansia tadi? Iya, berkaitan dengan lansia. Jadi lansia itu membaca khusus untuk bukunya lansia tuh kan enggak juga Oh, kan, Bu? Iya. tidak harus. Saya Nah, itu. bahkan kadang membaca buku komik, buku cerita anak-anak. Nah, mengenai cerita anak ini saya ada satu hal yang membuat saya merasa tidak perlu terlalu kecewa, karena saya pernah mengalami hal yang saya harusnya melakukan ini, tetapi banyak hal yang membuat acara tersebut tidak terjadi, tidak bisa dilakukan. Yang saya baca ini, seorang anak itu mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian sebelum melakukan itu dia berdoa dulu. Nah, ternyata dia itu menang. Nah, sewaktu dia mendapatkan hadiah, menerima hadiah, yang orang yang memberi hadiah itu bertanya, apakah kamu tadi berdoa untuk menang? Jawabannya lucu dan aneh menurut saya, tetapi itu bagus. Saya berdoa supaya tidak menangis kalau saya tidak menang. Nah, itu Siap. Iya. dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kita tidak perlu larut dalam kesedihan jika ada sesuatu yang kita rencanakan, kita pikir-pikir sudah baik, tetapi ternyata Belum tidak bisa berhasil. dilaksanakan atau ditunda. Kesiapan kita untuk yang kalah, Bu Aya. Berani menerima kenyataan. Dia menerima kenyataan. Kalau dibilang menerima. Kalau itu harus terjadi kan? Jarang ada perempuan milenial yang zaman sekarang bilang aku bisa menerima kenyataan, jarang ada. Kalau menyebut dirinya memang dia tidak akan mengatakan aku berani menerima, tetapi mungkin dengan perjalanan waktu ya dia akan tidak mengatakan aku berani, tetapi aku harus berani. Iya benar. Oke. Jadi Bu Reni ada lagi? Nah, kalau Bu Ari mungkin ya. Boleh. Kalau Bu Ari tadi pengalaman Bu sungguh luar biasa. Iya. Pengenlah seperti itu, tapi gimana ya Bu? Pasti akan mengalami Bisa ya? tunggu lansia. Ya jangan. Masih ada dulu. Begitu ya. Baiklah. Kalau Ibu Ari nih mungkin ada pengalaman unik yang pernah ditemui terkait dengan dampak digital dalam lingkungan kerja Ibu. Ada nggak punya pengalaman unik? Pengalaman unik. Kalau pengalaman unik dalam dunia digital apa ya? Tapi begini, untuk saat ini kemarin ketika kita mulai memasuki di masa pandemi, tadi saya juga mengatakan semua stuck waktu itu. Tetapi pengalaman yang muncul ketika saya harus berani menghadapi sesuai dengan pekerjaan saya, ini harus terus bagaimana waktu itu ya saya berani untuk belajar bersama yang lebih muda. Karena selain saya di kantor agama sebagai penyuluh, kan lapangan saya ibu-ibu WKRI, kemudian juga lembaga pemasyarakatan, saya membina juga mahasiswa Katolik juga.
Nah, untuk mahasiswa Katolik saya harus berani mengakui Bu Ari nggak tahu gimana caranya untuk pertemuan dengan Zoom meeting. Sepele loh ya. Karena saya asli bukan guru. Saya di kantor agama, berhadapan saya dengan kertas, kemudian dengan orang. Tetapi ketika saya harus berhadapan dengan metode, saya nggak bisa diam. Masa iya sih saya harus pakai WA terus? Ya rasanya bosenin gitu. Nah, terus akhirnya saya minta salah satu mahasiswa, Bu Ari nggak tahu cara membuat Zoom-nya gimana. Tolong siapa yang jadi admin silakan buat Zoom, Anda undang saya dan jadikan saya host. Saya seperti itu dan itu berjalan 1 tahun berjalan. Tapi masa iya sih terus menerus mahasiswanya yang disuruh? Saya ini dianggap katanya dosennya, katakanlah gaya kerennya, yang mendampingi mereka. Diam-diam saya belajar dengan adik saya. Adik saya kan guru. Saya tanya gimana cara membuat Zoom. Itu yang sepele, akhirnya diajarin dan ternyata sekarang udah bisa Zoom. Lalu kendala lain itu sudah menjadi solusi ya, itu yang pertama. Kendala lain muncul ketika saya harus berhadapan dengan lembaga pemasyarakatan yang kita tidak bisa ketemu lagi. Karena di masa pandemi dicurigai Bu, itu lembaga pemasyarakatan kota yang posisinya di Patimura. Sampai sekarang itu yang kita belum bisa melakukan pembinaan. Secara online juga enggak, tatap muka juga enggak. Jadi beberapa umat Katolik yang ada di sana ya minta maaf memang belum bisa dibina. Tapi di lembaga pemasyarakatan yang lain di luar kota, yang di Sabak, di LP Narkoba, itu dan juga LP Perempuan yang ada di Muara Jambi, waktu itu kita sempat nge-Zoom, Google Meet. Jadi ada beberapa metode yang saya dapatkan tuh metode-metode yang kita memang perlu belajar sama mereka dan akhirnya ternyata bisa pertemuan itu. Dan sekarang untuk karena lembaga masyarakatan yang ada di Muara Jambi kan udah nggak ada yang Katolik, ya puji Tuhan sih ya. Nah sekarang yang di LP Sabak, yang di Sabak kita sudah bisa tatap muka. Khusus narkoba, kita bisa tatap muka di sana. Meskipun kemarin juga sempat nge-Zoom, tapi untuk yang di LP Narkoba kita sudah bisa tatap muka. Nah kembali kepada apa yang unik, setidaknya saya dapat banyak metode cara belajar, cara membina, cara bertatap muka menggunakan satu alat ini namanya Android ataupun laptop. Itu yang tadinya kita meskipun di usia seperti ini rasanya kok kita ketinggalan toh kalau kita nggak mau belajar. Kata ada satu tokoh agama mengatakan begini, Pak Tukijan mungkin kenal, bahasa Jawa kebo nyusu gudel, artinya kerbau itu kan emaknya, gudel itu anaknya. Jadi sekarang emaknya belajar sama anaknya. Seperti itu yang harus saya hadapi, termasuk dengan kegiatan kita. Tapi ya puji Tuhan kalau untuk saat ini pertemuan-pertemuan sudah bisa kita laksanakan meskipun dengan prokes ya. Nah seperti itu. Banyak hal saya mendapat ilmu lah, termasuk pelatihan multimedia kemarin baru-baru. Saya tuh jujur buat YouTube gimana toh, tapi itu tadi emak-emak dituntut untuk harus bisa. Ya memang mau nggak mau, orang suka bilang maunya ngeksis terus di Facebook, di YouTube, di apa gitu. Tapi bukan masalah ngeksisnya, ternyata ilmu kita bisa kita salurkan di situ. Satu contoh tadi Busum. Saya kalau sudah mulai ngirim foto ke grup, Busum yang komen, itu foto bisa diceritakan nggak kronologinya gimana? Ceritanya apa? Ya, jadi mau dibuat buku sama Ibu. Dibuat berita. Jadi aktivitas-aktivitas kita bisa kita dapatkan informasi dari sarana-sarana yang zaman sekarang harus kita hadapi. Itulah. Itu hal yang unik ya, banyak-banyak yang unik lainnya itu apa ya? Mungkin kita bisa
melakukan video call atau hal unik yang bisa kita lihat. Selama ini saya tidak pernah tahu isi-isi, rasanya kok kayaknya anak-anak banget gitu loh. Tapi ternyata mau tak mau belajar. Banyak manfaat Iya, sebenarnya. iya. Tergantung kita sih Iya, sebenarnya. Kalau benar. kita mau ngambil positifnya, Sisi positifnya. itu banyak pembelajaran. Benar. Tapi kalau memang kayak anak-anak yang mungkin dia belum bisa memilah, Belum mana bisa yang bagus, mencari. mana yang enggak, mungkin itu akan berdampak negatif. Itu tadi yang jadi ketergantungan dengan HP, Betul. atau misalnya permainan-permainan game online yang membuat anak menjadi kecanduan. Nah, jadi memang banyak kalau pandemi ini di satu sisi menurut saya ya, itu sesuatu keadaan yang memang kita kalau bisa nggak usah ada gitu kan. Tapi mungkin itu dikasih untuk membuat kita menjadi lebih maju lagi, Iya, kreatif lebih gitu ya. Tapi kreatif, tergantung bener. respon kita Iya. kayak mana. Nah di situ sebenarnya kayak kita perempuan-perempuan di zaman Kartini dulu dengan zaman sekarang pasti beda, tapi semangatnya yang harus sama. Iya, Tantangannya benar. beda. Betul. Perempuan, Tantangan di masa pandemi terlebih. Kalau dulu sebelum pandemi mungkin kita slow, santai, kita bisa ketemu, nggak ada batasan, nggak ada jarak. Iya. Tetapi ketika kita harus terikat dengan batasan dan jarak, ya mau tak mau memang benar mensaring sebelum men-sharing, itu yang paling penting. Dan Menyaring anak-anak sebelum juga jadi banyak belajar kan. Betul. Iya, dengan aplikasi, berbagai aplikasi buat video kita nggak tahu buat video dia udah Anak-anak tahu. Tahu. Akhirnya kita belajar dari mereka. Iya, Iya, betul, jadi betul. saya sendiri juga sebagai orang tua kadang-kadang kalau misalnya kan saya kan sebagai seorang publiker kadang-kadang harus belajar bikin video. Iya, kan ada pembagian Buat presentasi untuk penyuluhan ya, penyuluhan ya. media yang bagus tuh kayak mana. Iya. Kayak gitu. Kadang-kadang saya jadinya nggak, kita orang tua saya pribadi nggak Ilmu mau tanya intinya, sama, iya dapat Benar, ilmu gimana banyak. sih buatnya gitu. Kayak gitu. Karena tiba-tiba, kok bisa kak buat yang kayak gini kak, kok bisa. Jadi Iya. memang tergantung ke kita lah. Lagi-lagi benar kan, orang tua belajar sama Iya. anak. Untuk beberapa hal Itu. memang kita Iya. tapi untuk mengarahkan anak-anak mungkin Tetap lebih harus wajib. Ya, kita tidak bisa kewajiban. meninggalkan Kita nggak bisa, etika, moral, attitude itu tidak bisa banyak meninggalkan. benar. jadi remaja untuk anak-anak aja menurut saya di tantangan sekarang ini kita nggak bisa menyalahkan remaja begini enggak, karena tantangan mereka, ujian mereka tuh jauh lebih Iya, memang berbeda. godaannya lebih banyak dibanding saya lah dulu di masanya saya. Iya. Jadi nggak bisa kita serta-mertakan kebanyakan kita di remaja kan kenakalan remaja itu begini enggak. Nggak bisa. Teknologi atau media apapun, media sosial apapun sangat bermanfaat, sangat bagus kalau memang kita meresponnya dengan atau menggunakannya dengan baik. Itu yang menurut saya. Berarti kalau bisa disimpulkan ya, sekarang ini peran-peran ibu-ibu semua termasuk kita 1, 2, 3, 4, 5 kita berlima mewakili itu. Itu peran kita memang sangat ini loh, nggak bisa dikatakan sepele sekarang. Perempuan, digital, Kartini, semangat Kartini zaman kolonial, Ibu Kartini benar, dan sekarang kita adalah penerus-penerus Kartini yang milenial. Itu memang perannya nggak bisa dianggap sepele dan berat ya Bu Ani ya, peran kita ya sekarang ya. Coba bayangkan kita berhadapan dengan digitalisasi, kemudian kita berhadapan dengan pendidikan anak-anak karena kita kan punya anak semua ya. Kita berhadapan dengan bagaimana sih supaya keluarga itu utuh ya kan. Kita harus tetap membuat keluarga kita itu nggak berantakan karena pandemi, karena digital, karena teknologi. Jadi semuanya itu bertitik tumpu pada perempuan. Menurut Ibu Sum gimana? Bener nggak? Perempuan itu sekarang berat loh tugasnya, lebih berat, iya kan? Katanya perempuan tiang negara. Ada nggak sih yang pernah dengar gitu? Aduh, benar kalau menurut Bu Sum. Menurut pandangan Bu Sum sendiri, perempuan itu sekarang gimana perannya? Kalau perempuan sekarang mungkin ya tiap-tiap generasi sepertinya ada tantangan sendiri ya. Nah, benar. Dulu Dari orang tua Kartini. saya mungkin tantangannya fasilitas kurang, kemudian apa-apa mungkin serba kekurangan. Mungkin kalau generasi sekarang itu fasilitas mencukupi, tapi ada kemungkinan dalam menggunakan kemudahan itu kadang kita terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Misalnya masalah Media HP sosial saja tadi. ya. Kadang kita menggunakan hal-hal menggunakan ini dengan tidak semestinya. Mestinya waktunya memasak misalnya. Tapi karena kita Kasihkan pegang nonton ini, YouTube.
Atau rasakan kita gosong. atau nonton Drama Korea. sampai lupa. Ini sebenarnya. Sampai lupa papanya pulang. Gitu. Itu antara lain memang jadi perempuan itu kalau dalam zaman sekarang ya memang banyak godaan yang dihadapi. Meskipun yang dulu juga tetap ada godaan ya. Mungkin dengan banyak faktor apa yang ada di sekitar kita, faktor kemudahan ya. Kita mau apa-apa mudah dengan sekali sentuh saja kita bisa mendapatkan apa saja. Apa yang kita mau. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berpegang bahwa fasilitas yang diciptakan oleh manusia ya, orang-orang yang lebih pintar dari kita itu tetap kita syukuri, tetapi dibarengi dengan kepandaian kita, kecerdasan kita dalam menggunakan fasilitas tersebut. Iya benar. Bu Ani mungkin akan nambahkan. Oh ya, baik. Saya punya cara juga karena kebetulan anak saya kan sekarang sekolahnya di Jawa. Otomatis kami jarak jauh. Jadi saya harus bisa menjadi tenaga pekerja, ibu, pendamping suami, juga komunikasi dengan anak. Yang pengalaman saya miliki kalau waktu masih di SMP, saya ada nomor WA gurunya, guru. Tapi ketika sudah anak saya jauh, kan anak masih terpantau masih enak. Kalau sudah waktu dia mulai main HP, ya berhenti, jam berapa ini? Mulai tajinya keluar, taji maknya. Tapi kalau sekarang kan saya nggak bisa pantau, tapi terpantau. Anak saya kan sekarang di asrama. Jadi caranya gini, kami punya grup ini grup orang tua sama guru, wali kelas dan sekolah dengan orang tua. Jadi ada grupnya dan dengan asrama. Jadi namanya di grup ibu-ibu. Jadi anak-anak yang ada di asrama, ibu-ibunya sama suster dibuatkan grup WA namanya Umi Sosialita. Saya nggak tahu kenapa suster kok kreatif juga membuat seperti itu. Cuman maksudnya begini, terserah namanya apa, tapi intinya itu adalah orang tua untuk mempermudah memantau anak-anak. Mereka lagi ngapain, jadwal mereka hari ini apa itu divideoin sama suster terus dikirim ke grup seperti itu. Terus itu yang dengan asramanya ya. Lalu kalau untuk sekolah, wali kelas memberikan rapot apa segala macam itu kan lewat grup juga. Tapi nggak Japri, kalau ini Japri. Terus kalau dalam satu ini sudah mau udah semester genap di tengah semester ya, itu sudah melaksanakan 2 kali kami webinar antara orang tua, siswa dan pihak sekolah. Jadi nanti kita dalam webinar juga boleh diberi pertanyaan apapun. Yang webinarnya yang pertama tentang parenting, yang kedua tentang apa saya lupa, tapi intinya dari webinar itu selain dapat materi narasumbernya, waktu itu juga ada bruder sih saya lupa. Tapi intinya mereka, kalau narasumber ini kan menyangkut psikologi ya yang disampaikan. Jadi mengingatkan kepada guru juga, anak zaman sekarang ini stres. Kenapa? Tugasnya banyak, ini belum selesai, ini lagi, belum selesai, ini lagi gitu. Terus semuanya harus selesai dalam waktu yang cepat. Sarananya pakai ini. Pusing deh. Pusing. Lalu anak-anak, orang tua jangan lagi membebani. Orang tua memang tidak membebani, tapi gurunya yang membebani sama guru lain. Terus bagaimana? itu seorang materi narasumbernya waktu itu bruder siapa saya lupa, ahli psikolog, karena dia membawa materi tentang psikologi dan ternyata iya juga benar ya. Coba kita kalau di sini ini kita bisa seperti itu loh. Sampai kami ngomong kayak gitu. Dan ternyata meskipun kita tuh ada yang dari Sabah juga Bu. Jadi sekolahan anak saya itu ada program orang tua yang TKW. Dia kan kalau di lokasi itu anak hanya batas dapat pendidikan di SMP. Lalu program pemerintah dia kembali ke daerahnya mendapatkan level kependidikan selanjutnya di SMA, SMK. Ikatannya sama salah satu di sekolah anak saya ini. Dan di situ ya berbagai macam daerah ada di situ. Jadi
kita bisa memantau. Pun selain dari pihak sekolah, pihak wali kelas pribadi, pihak asrama, saya sendiri untuk anak, kan di asrama jamnya terbatas pakai HP. Dia 1 jam. iya, kan sekolahnya sama dulu ya. Iya. Kalau jam 2 itu HP dikumpul. Terus nanti setelah jam makan malam baru HP boleh dikasih, jam 10 malam dikumpul lagi. Kecuali malam minggu, boleh nginep. Nah, HP-nya yang nginep maksudnya. Kirain anaknya. Anaknya kan nginepnya di di asrama. asrama, HP-nya nginep di kamar Iya. anaknya. Iya. Jadi terpantau. Saya kalau udah mulai lihat, tak lihat ini udah jam 11-an. Jam 11 malam dia masih online. Saya tanya lagi ngapain, atau saya langsung katakan tidur. Cukup seperti itu, nanti dia akan menanggapi. Tapi kalau misalnya di jam-jam berapa ya, jam-jam 9 jam itu dia online, mungkin dia ada tugas atau ya udah saya biarin. Jadi saya masih bisa tetap memantau, dan kami sering video call bersama keluarga setiap malam minggu itu. Itu video call. Awal mula memang tiap malam, Bu, tapi bukan di asrama waktu itu. Masih di tempat mbahnya, jarak jauh. Tapi kalau udah di asrama udah tahu, jadi hanya bisa kontak biasanya malam minggu atau pas libur. Jadi komunikasi bersama anak, orang tua, keluarga masih tetap jalan. Saya tetap bisa memanage dia. Ya ini tadi kembalinya fasilitas HP ini tadi. Jadi seperti itu sih cara kami. Dan lagi sebelum dia di asrama, anak saya 1 sih, Bu. Tapi yang saya urus 2 sekarang karena ada ponakan juga kan sama kita. Mereka 1 kuliahnya Bu Reni dulu, kuliah di sana. Iya. Yang 1 SMA itu saya selalu punya waktu ketika kita masih serumah. Saya selalu usahakan kita punya waktu untuk ngobrol bareng. Itu karena masih belum jarak jauh. Selalu saya tekankan, kamu tahu emak bapakmu jarang di rumah, yang penting malam pasti di rumah lah, Bu. Jadi tolong, kalau sudah asik seperti ini, saya selalu tanya apa yang kamu lihat itu apa. Saya selalu terus terang saya sama dia. Iya, saya selalu terus terang. Jangan sampai melihat hal-hal yang belum sepantasnya untuk kamu lihat. Dan dia mengatakan, tahu kok Ma, dia menyebutkan, kalau kami nyebut diri namanya. Mbak tahu kok Ma. Oh ya bagus. Iya. Nah, seperti itu. Jadi yo memang ya apa ya? Mungkin tetap harus ada stylean ya. Iya. Tetap style lah, katakan sebagai orang tua nggak bisa terlalu percaya banget. Los nanti kita yang dibohongin, Bu. Kita dibohongi alasan tugas, padahal entah nggak tahu apa yang dikerjain. Nah itu yang paling penting, tetap kontrol. Jadi orang tua khususnya ibu-ibu ini harus punya trik untuk kontrol anak-anaknya, baik itu secara tidak ketahuan oleh anaknya maupun secara ketahuan dengan anaknya gitu kan ya Bu ya. Iya. Oke, gimana nih kalau misalnya perbincangan kita ini kita kasih dulu semangat buat yang nonton. Iya, ada tantangan yang buat yang nonton, ada challenge nih Bu Ari. Dari Ibu Ari, Bu Ari akan memberikan pertanyaan untuk yang sedang menonton tayangan ini nih. Kalau tadi mengikuti ini ya, bincang-bincang kita pasti tahu sih, pasti bisa menjawab apa yang akan ditanyakan Bu Ari. Nah, Bu Ari nanti akan kasih pertanyaan, dan bagi yang ini khusus untuk ibu apa anak nih? Kita pertanyaan Bu Ari kira-kira khusus untuk ibu-ibunya. Ini mungkin lebih ke orang tua ya. Orang tua. Jadi ibu, bapak boleh? Bapak boleh saja kalau berkenan. Luar biasa kalau Bapak jadi bisa jawab. Ini khusus untuk orang tua, murid atau siapapun, yang pasti orang tua. Dengarkan pertanyaan dari Bu Ari berikut ini, dan nanti kita akan melihat jawabannya yang benar ya. Nanti tentu saja nanti panitia akan minta tolong Bu Ari untuk cek, Bu ini ada yang jawab ini benar nggak? Nanti kita kontak aja Bu Ari. Boleh, nah silakan. Bagi yang benar dan berhasil nanti akan mendapatkan sesuatu loh dari kanal YouTube SD Saverius 2 Jambi ya. Buruan dijawab yang benar. Apa sih pertanyaan Bu? Baik, penasaran terima nih. kasih. Iya. Baik pemirsa terkasih, satu pertanyaan saja untuk Bapak juga boleh nih, Bapak Ibu ya, untuknya orang tua, tentunya orang tua para siswa-siswi SD Saverius 2. Pertanyaannya, apa bedanya Kartini zaman kolonial dan Kartini zaman milenial? Wow. Saya ulangi, apa bedanya
Kartini zaman kolonial dan zaman milenial. Terima kasih. Silakan dijawab. Jadi para orang tua boleh menjawabnya dengan short description atau deskripsi singkat. Nanti akan kami pilih dan akan kami kirim langsung ke Bu Ari yang sebagai pemberi pertanyaan. Betul atau salahnya itu Bu Ari nanti yang ini ya Bu ya. Boleh minta tolong ya nanti ya setelah ini kan kita ini. Oke, asik dulu. Tunggu dulu bentar, saya penasaran lagi sama Bu Ani. Tadi kan Bu Ani ini ada di bertugas dan berdinas di public health, iya benar ya. Nah, Bu Ani selama pandemi ini kan kita sudah pernah di dunia pendidikan pernah mengalami learning loss. Kemudian para orang tua yang mendampingi putra-putrinya khususnya anak-anak di sekolah dasar, sekolah menengah ini kan pasti mengalami sesuatu yang berbeda seperti biasa, seperti mendampingi mereka belajar dengan cara digital. Nah, apakah Bu Ani pernah menemukan sesuatu hal yang berhubungan dengan health mentalnya si orang tua? Misalnya mereka kesehatan mentalnya entah jadi stres sekali, terus nanti timbul penyakit-penyakit yang lain yang mereka ketemu hanya gara-gara mendampingi anak belajar selama pandemi ini di PJJ ya khususnya ya, karena kita sering lihat beritanya yang enggak gitu loh. Kalau terkait kesehatan mental sebenarnya yang lebih kompeten menjawabnya itu pasti dari ahli psikolog ya. Tapi kita melihat gambaran yang ada dengan ini kan. Karena sebenarnya untuk terkait kesehatan mental di masa pandemi ini pasti ada. Hanya tingkatnya itu berbeda gitu kan. Nah, kesehatan mental ini kan muncul ketika ini yang saya pahami dan saya juga mengikuti beberapa perkembangan yang terkait, karena ini terkait kesehatan juga kan kita masih sedikit kesadaran kita terkait kesehatan mental ini masih cukup rendah ya. Padahal kesehatan mental itu sekarang kasusnya juga cukup banyak sebenarnya kan, apalagi belakangan ini yang kita lihat di TV kasus bunuh diri ini gitu kan. Tapi kita bicara di aspek orang tua Disafrius ini dan anak-anak di masa pandemi kemarin. Jadi kalau saya melihatnya mungkin dari keluhan-keluhan teman lah, sesama kita orang tua. Jadi mungkin kalau untuk ke orang tua itu lebih ke tingkat di awal, dan saya pikir sekarang pasti masih ada beberapa stresnya mungkin, tekanannya mungkin ya. Kalau untuk ibu rumah tangga, stresnya itu mungkin ketika dia harus mengerjakan pekerjaan rumah yang tadinya dia bebas karena anaknya sekolah, sekarang dia harus mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus mengawasi anaknya. Jadi yang tadinya anak yang mungkin tadi ngocehnya apa istilahnya tuh nggak ngoceh-ngoceh pagi, jadi kan kemarahan atau apa ya istilahnya tuh itu kan sebenarnya berdampak ya, menunjukkan kita kan sebenarnya kalau marah bawaan kita udah bawel aja itu kan sebenarnya kita ada rasa tekanan kan ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya mengendalikan tekanan itu. Nah, ketika kita mampu mengendalikan, berarti kesehatan mental kita menurut saya sebenarnya itu nggak masalah. Ketika misal itu jadinya terus menerus, nah itu nanti yang menurut saya perlu semacam healing, kalau bahasa sekarang sekarang healing ya. Karena kejenuhan satu ya kan, tekanan dari keharusan untuk pendampingan, belum lagi yang bekerja, mungkin ibu yang bekerja atau orang tua yang bekerja yang itu ada lebih ini ya kantor, ya kan. Saya pikir guru-guru juga pastilah mengalami itu. Karena guru-guru juga sebagai bebas dari tekanan. Juga itu sebagai pengajar, dia juga kan sebagai orang tua, di mana di awal pandemi yang saya tuh banyak banget protes. Ya kan sampai viral kan video guru cuma tahu ngasih tugas. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya sesuatu yang pasti muncul kalau menurut saya di awal. Minimal depresi, stres. Pasti ada. Kalau di anak-anak jenuh, gitu kan. Tapi itu tadi kemampuan manusia untuk beradaptasi tadi dipengaruhi dengan support system yang bagus, itu saya pikir mampu mengubah kita punya itu tadi yang menurut saya sesuai dengan tema kita tadi, itulah tantangannya menjadi perempuan atau Kartini zaman sekarang. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan yang meskipun peran untuk anak itu tidak kuncinya bukan di perempuan, semua sebenarnya kan, tapi bagaimana perempuan itu mampu beradaptasi, mampu untuk membuka diri dengan berbagai perubahan. Ya. Kemudian ketika pun misalnya kita stres, bagaimana kita cara menyalurkan. Jadi
kalau yang kemarin saya juga baru mengikuti podcast kebetulan dari alma mater saya kemarin membahas tentang kesehatan mental. Yang paling penting di masa pandemi ini adalah orang tua meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, itu Itu dia. yang paling penting. Me time istilahnya. Istilahnya Me ketika time. mereka memang sudah stres, dia tahu untuk menarik diri. Nah, iya. Kemudian Dari karena nanti yang menjadi sasaran itu pasti anak-anak. Kita kalau ibu-ibu kalau sudah kesel, udah capek, udah stres, bawaannya bawel. Iya. Masa jauh-jauh anak saya aja cerewet. Itu kan sebenarnya sederhana, tetapi kalau dibiarkan itu akan memunculkan masalah yang serius gitu. Jadi anak juga dia kan nggak bisa keluar kemana-mana nih. Namanya kita waktu di awal kan mau keluar takut di rumah. Nah jadi kita lah kalau kita bicara lebih ke perempuan, bagaimana supaya kita punya waktu untuk diri sendiri, istilahnya punya tenaga, baru kita misalnya bisa dengan anak. Dan ketika misalnya kita lihat anak ada stresnya, ma ayo jalan ma, padahal jalan-jalan cuma keliling-keliling pakai mobil di dalam mobil. Tapi kalau di masa pandemi kan itu sudah waktu yang dulu kan bisa jalan-jalan doa banget kan, itu punya kita dulu kan. Nah, apalagi di Jambi ini kita nggak punya itu sih. Jadi kalau terkait kesehatan mental pasti ada. Tapi mungkin kadarnya untuk di kalangan yang saya ada di komunitas yang disabilitas ini, saya pikir hanya sebatas mengeluh dan akhirnya bisa keluar. Nah, mungkin kalau kita bicara dari aspek yang lain lagi, pasti kesehatan mental itu banyak banget lah yang stres, kehilangan pekerjaan. Tapi kalau sejauh ini yang saya lihat di Saprius, orang-orang tua disabilitas yang dalam komunitas saya dengan teman-teman kayaknya nggak ada masalah kesehatan mental yang berarti banget itu, sepertinya tidak. Mudah-mudahan karena mungkin punya support system yang bagus juga kan, cepat untuk beradaptasi. Jadi memang berat jadi perempuan di zaman yang sekarang. Di Jambi depan pasti tantangannya. Yang penting mungkin lebih berat lagi. Sebagai perempuan tuh kalau saya pikir untuk terus belajar saja, membuka diri dan tidak saklek dengan saya nggak tahu ya. Kalau menurut saya nggak bisa jadi orang tua yang prinsip dasar harus, tapi kadang-kadang saya harus mengikuti juga anak tuh di mana gitu. Terus ketika pun misalnya saya membatasi HP, kadang-kadang lingkungan teman-temannya juga mengeluarkan di grup tuh membahasnya yang ini kan. Jadi saya termasuk jenis orang tua yang sedikit terbuka aja. Karena anak saya kayak SD sama yang SMP, ketika mereka kan TikTok sekarang udah banyak kontennya nggak tersaring kan? Iya, semuanya ada ya di TikTok. Jadi yang benar nggak benar, yang vulgar pun ada. Jadi kalau kita mau membatasi, nggak mungkin menurut saya Bu, ya nggak mungkin saya 24 jam nengok buka apa kayak gitu kan. Saya nggak, cuma yang ini ngasih tahu bahwa ini sebaiknya harus yang begini, kalau ini kayak mana gitu. Apalagi dengan LGBT yang sekarang ya mempermaklumkan hal-hal yang seperti itu. Jadi memang berat. Jadi kesehatan mental itu pasti ada, dan itu menjadi tantangan sendiri untuk kita perempuan untuk tidak meninggalkan semangat Kartini tadi untuk melakukan pembelajaran diri. Iya, betul sekali, pembelajaran Komunikasi diri. juga penting. Komunikasi bersama anak dan keluarga. Iya, jalin komunikasi, terus mempersiapkan diri sendiri, bisa tahu kapan saya harus keluar dari lingkaran stresnya saya, kapan saya harus bisa me time gitu kan, harus bisa mengatur sendiri. Iya. Dan tunggu sebentar lagi ya, saya mau ngomong dulu sama yang nonton. Nah, yang nonton ada lagi nih yang kedua nih, siapa yang mau dapat sesuatu lagi dari SD Saprius 2? Yuk. Coba saya akan kasih challenge sedikit ya, berkaitan dengan peringatan Hari Kartini yang tepatnya akan kita peringati besok. Nah, anak-anak yang menonton, ini untuk anak-anak boleh, untuk orang tua boleh, silahkan kalian buat pantun singkat aja, cuma 1 bait terkait dengan bincang-bincang kita hari ini. Iya, contoh misalnya Bu Reni ada di sini, Bu Reni Kartini. Nah gitu-gitu deh pokoknya, nggak bisa gitu ya. Nah, siapa yang pantunnya paling unik, terbaik, dan tentu harus punya makna, nggak sembarangan pantunnya dibuat, akan dapat sesuatu. Nanti kita umumkan pada Hari Kartini.
Ternyata hari Kartini apa bisa? Coba kita pikir-pikir dulu. Ini kita tayangkan ini malam. Besok kita ada peringatan Hari Kartini. Besok ada peringatan Hari Kartini. Bisa nggak ya kita langsung umumkan? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nanti kita kontak sama Bu Ari. Nanti boleh, kita boleh. lihat. Ya, Bu Ari katanya ada pertanyaan satu dari Bu Ari. Mungkin Bu Ani sama Bu Su ingin kasih challenge nggak untuk anak-anak dan orang tua? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa nanti. Atau kasih challenge ke kami boleh. Bu Ani boleh juga. Bu Ari ada Saya komentar tidak atau saran memberikan- mungkin? Saya tidak memberikan tantangan, tetapi saya akan memberikan sesuatu hasil dari setiap hari saya mengeluarkan 300 kata itu. Bukan situ apa menang? Salah. Kalau cuma berdua itu rock paper scissors ya. Rock paper scissors shoot. Kalah. Jadi yang menang saya. Iya. Tuh, asik. Mau dapat nih. Baca loh. Baca sampai habis pokoknya. Sampai habis ya. Iya. Terus Oke. lalu diceritakan. Bagi. Ya benar-benar. Jangan asal baca sendiri bagi. Bukan untuk ibu berdua, Mas. Salah. Tetapi ini saya persembahkan ke perpustakaan SD Safirus 2. Ya, terima kasih. Ini tulisan yang terbaru saya. Wow. Ini saya ikut komunitas menulis Taman Aksara yang Bu Indah juga ikut. Iya, tapi Dan- saya belum ada di situ. Belum ada tulisan saya di sip. Ini saya menulis tentang tema muridku kebanggaanku. Jadi dalam buku ini saya bersama beberapa guru itu menulis tentang murid yang menjadi kebanggaan seorang guru. Dan di buku ini saya menulis tentang murid saya yang sekarang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak. Beliau sekarang menjadi seorang dokter. Dia mengambil sisi positif dari pendidikan dari Safirius yang pernah dia terima di SD, bahwa sesuatu itu harus dilakukan dengan disiplin. Dia sangat terkesan dengan apa yang pernah diterima di SD kita ini di Safirius 2, yaitu kedisiplinan. Kita bisa tepuk tangan. Nah, ini mungkin yang harus diteruskan lagi, ditingkatkan lagi. Nah, ini saya persembahkan untuk perpustakaan SD Safirus 2. Iya, terima kasih Bu Teresia Sumiati. Tunggu dulu, bentar. Apa judulnya, Bu? Muridku kebanggaan. Berarti Ibu menulis murid Ibu yang akhirnya menjadi kebanggaan untuk Ibu. Bisa saya tebak muridnya pasti seorang Kartini. Iya, Pasti kan? Ternyata murid-murid yang bergender Kartini itu harus the best ya kan. Oke, terima kasih ya Bu Sum ya. Tapi benar kok Bu Ari, Bu Ani, Bu Reni, kita sebagai perempuan ini juga kita harus untuk bisa memaksimalkan diri kita supaya lebih produktif, berkualitas. Itu tidak jauh dari lingkungan di mana kita berada, ya enggak? Kita tuh berada di circle yang bagaimana. Nah, supaya kita pandai untuk saya harus berada di circle ini, saya harus keluar dari circle itu, mungkin itu toxic circle-nya gitu. Nah, saya sendiri lihat itu bukunya Bu Sum, saya tuh baru-baru ini juga berdekatan dengan Bu Sum duduknya gitu kan. Jadi baik itu duduknya, baik itu juga kita saling berbagi. Akhirnya punya circle saya, pertemanan saya itu jadi ada magnetnya. Jadi yang dilakukan Bu Sum, saya ngikut. Bu Sum punya buku itu, sebenarnya saya punya buku juga, mau saya persembahkan tapi ada di bawah. Saya nggak mau kalah. Jadi itu intinya ya, kita kalau kita punya pertemanan yang ada memberikan dampak positif, sebaiknya kita tetap berada di situ. Bukan berarti kita menghindari teman-teman kita yang kita anggap ini, tapi pintar-pintarnya kita lah ya Bu Ani ya, gimana kita. Nah, itu peran perempuan yang mesti kita sampai sekarang tuh mesti kita junjung, mesti kita perketat perempuan dan lingkungannya di mana gitu ya. Ya Bu Ari. Jadi untuk Bu Ari, Bu Sum dan Bu Ani, apakah ada yang ingin disampaikan terakhir kali mungkin untuk sekolah, untuk acara ini? Kalau enggak kita Kalau untuk saya hanya mau mengatakan meskipun sebagai kita perempuan jangan menganggap diri kita itu dipandang lemah oleh siapapun, tapi mari kita menjadi wanita yang bijak dalam segala hal, berpikir positif,
bertindak secara bijaksana Iya. dan juga mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Iya. Itu yang paling pasti. Tuntutan itu Iya. bahkan ya sudah jadi tuntutan seorang Iya. perempuan ya. Iya, harus begitu. Oke. Dari Terus Bani berkarya. sama aja sama sebenarnya aja, hampir kayak sama Mbak ya. Ani. Iya, intinya tuh Mm-mm. kita sebagai perempuan apalagi di era sekarang itu tetap harus belajar untuk supaya kita punya value. Value, Itu ya. yang paling penting. Jadi Self value. Heeh. Nah, nilai diri Jadi kita sendiri nggak gimana? perlu harus mau belajar, Mm-mm. mau tergabung dalam komunitas juga yang kayak tadi Mbak bilang. Jadi bagaimana memang kita bisa terus meningkatkan kompetensi diri Kompetensi sebagai diri, ya. apapun gitu, nggak mesti sebagai karena misalnya saya Iya. bekerja, Heeh. ibu rumah tangga tuh justru Iya, betul. kalau Benar. saya pribadi Iya. sebenarnya kalau saya jadi ibu rumah tangga murni mungkin saya nggak sanggup kalau saya ditanya ya, karena Heeh. dengan rutinitas yang sama mungkin setiap hari Hmm. mungkin kejenuhan itu ada. Ada. Iya. Nah, kalau kayak kami di pekerjaan mungkin dengan kita bekerja kita Iya. ketemu dengan banyak orang Iya. gitu. Betul. Itu akan sedikit lebih membuat kita ada istilah sekarang ya, sebenarnya healingnya itu istilahnya Iya. membuat kita sedikit mengurangi beban. Tapi kalau ibu rumah tangga saya bilang itu luar biasa banget. Luar biasa. Ya, kan tiap hari Betul. rutinitasnya begitu. Di situ-situ begitu, terus, iya. Tapi apalagi kalau dia bisa meningkatkan kompetensi diri, Hmm. punya value diri yang lebih bagus, itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Jadi jadi perempuan itu jadilah perempuan tangguh, Iya. terus belajar, ya kuat menghadapi tekanan apapun yang ada di depan. Itulah Iya, kita betul. Kartini masa kini. Masa kini, ya. Iya benar. Dan Tangguh. kita tadi kan Bu Ani kita bersyukur nih jadi perempuan tapi kita menjalani masa-masa waktu kita dengan melakukan profesi kita, ada yang sebagai guru, Ibu Ari sebagai Pelayanan masyarakat. pelayanan masyarakat, ya, Bu, semuanya ya melayani masyarakat. Tapi kita juga mesti belajar juga dari Bu Sum. Bu Sum dulu rutinitasnya juga sama dengan kami. Nah sekarang kan Bu Sum berada di masa yang rutinitas itu nggak ketemu lagi, tapi gimana supaya value Bu Sum itu masih ada. Nah, mungkin kita tetap belajar dengan Bu Sum ya. Iya. Jadi belajar apa yang kita sekarang kita sukai, apa yang kita yang menjadi hobi kita itu sebaiknya digali Tetap terus. Digali terus, dikembangkan terus dan rajin-rajin nanya yang pasti ya. Pasti. Iya enggak? Jangan bertanya. Bukan kepo. Kenapa? Iya rajin nanya, kamu di mana? Bagus kayak gini. Iya, boleh menanya hal-hal yang Yang bagus. bertanya terus ya. Boleh. Nggak bosan kan? Jadi tanya takutnya bosan. Enggak ya. Oke lah, terima kasih banyak Ibu Ani, Ibu Ari, dan Ibu Sum atas kehadiran ibu-ibu bertiga hari ini. Iya, Kesimpulannya adalah kami di sini akan meneruskan, kita sebagai perempuan akan tetap meneruskan perjuangan Kartini ya untuk masa depan bangsa pastinya. Oke, jadi kita berjuang dulu untuk diri kita sendiri, terus kita naik ke level yang lebih tinggi untuk keluarga, kemudian naik ke level yang tinggi untuk masyarakat, dan akhirnya untuk bangsa dan dunia. Yang pasti kita harus mengisi hidup kita ini jangan sampai ada yang disia-siakan deh. Petik, oke. Kita bisa memetik pelajaran dari yang kita udah tahu dari Bu Kartini dan dari ketiga ibu-ibu yang kita undang hari ini, Bu Reni ya. Oke. Baik, sahabat kanal YouTube SD Sapirs 2 Jambi, tak terasa sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol, bincang-bincang bersama di sini, dan pastinya apa yang kita sampaikan, ibu-ibu sampaikan itu pasti sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Nah, terima kasih juga kembali lagi kami ucapkan untuk Ibu Ari, Ibu Sum dan Ibu Ani karena sudah meluangkan waktunya di sini bersama kami untuk berbincang ngobrol-ngobrol seputar perempuan tadi ya. Perempuan perannya ya. Nah, dan jangan lupa tadi yang nonton juga jangan lupa untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ari karena nanti akan mendapatkan sesuatu loh. Dan tantangan dari kami tadi membuat pantun terkait bincang-bincang kita hari ini. Dan hari ini juga kita akan berpantun yuk. Pantun. Boleh. Siapa duluan? Dapat hadiah tidak? Iya, nanti dikasih. Paling tidak kita dapat hadiah untuk diri sendiri. Untuk diri mengapresiasi diri sendiri itu penting ya. Iya. Ayo. Siapa duluan? Saya duluan ya. Pantunnya. Oh, Bapak Kartono ada di sini. Di sini menemukan cinta sejati. Wahai sang Ibu Kartini, kami teruskan perjuanganmu sampai mati. Iya, berani sampai mati ya, sampai mati janji ya. Oke.
Oke. Satu lagi. Boleh. Duit 1.000 buat beli batik. Batik. Batik dipakai di Kamis Legi. Cakep. Jangan dicakepin. Wahai ibu-ibu yang cantik, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Aduh, udah capek gak sih? Capek ya? Oke, kita ucapkan terima kasih kepada ketiga ibu-ibu kita yang cantik hari ini. Terima Dan kasih. juga terima kasih kepada teman-teman kita dari tim IT SD Saperus 2. Seperti biasa ada Bu Sylvia, Pak Andi, Pak Yosiadiko. Terima kasih Ibu Patricia Marianti yang telah hadir di ruangan ini juga nanti akan bersama kami. Dan khususnya kepada Ibu Teresia Sumiati, Ibu Teresia Ari Sukarni, dan Ibu Ani Tiurma Mariana. Terima kasih kamu Terima kasih. sudah hadir di podcast kita Iya, kali ini. sama-sama. Kita ketemu. Terima kasih Bu bukunya. Iya, muridku kebanggaanku. Wajib dibaca oleh muridnya nih. Jadi siapa yang murid khusus itu yang ada di cerita? Yuk silakan datang ke Perpustakaan Indonesia. Perpustakaan SD Saperus 2. Lengkap loh bukunya. Wah, lengkap bukunya, bukan hanya dari penulis yang lain aja. Iya. Dari semuanya ada. Ya, oke. Terima kasih Bu. Iya. Sampai jumpa. Terima kasih juga Terima kasih. kepada para sahabat kanal YouTube SD Saperus 2 yang sudah menyaksikan acara ini. Iya. Kita bertemu kembali di podcast berikutnya. Berikutnya. Sampai Terima jumpa. kasih, sampai jumpa. Terima kasih ya Bu. Oke. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Baik, demikianlah tadi Bapak Ibu wali murid dan anak-anak sekalian yang Ibu kasihi. Podcast pada hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani, kepada Ibu Ari, kepada Ibu Sumiati yang telah hadir menyemarakkan Hari Kartini tahun 2022. Kita berharap kita semuanya, terutama para anak-anak putri SD Saperus 2 Jambi, dan tentunya kepada ibu-ibu gurunya, menjadi Kartini yang memang bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Selamat Hari Kartini 2022. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang
Kartini Indonesia. Kartini Indonesia tangguh ya Bu ya. Semangat Kartini menumbuhkan generasi cerdas dan tangguh yang berbakti pada Ibu Pertiwi. Selamat Hari Kartini tahun 2020. Putri sejati, Putri Indonesia.